Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang medan magnet dalam bahan sebagai materi pokok, dan kemudian dilanjutkan dengan materi tambahannya, yaitu energi elektromagnetik. Baiklah, saya Wahyu Gunawan ingin membahas materi tentang medan magnet dalam bahan. Latar belakang. Di bumi ini tentunya kita tidak asing dengan benda yang bernama magnet. Benda yang memiliki medan magnet dan dua kutub ini dapat menarik benda-benda yang mengandung unsur logam. Pada magnet terdapat suatu medan magnet. Medan magnet di vakum dan ada juga medan magnet di dalam bahan. Konsep penting yang membedakan medan magnetik di dalam bahan dengan di vakum adalah adanya medan magnetik induksi yang muncul di dalam bahan akibat pengaruh medan magnetik dari luar bahan. Rumusan masalah. Adapun masalah yang akan dibahas di dalam penyusunan makalah ini antara lain: yang pertama, bagaimana sifat magnetik bahan. Yang kedua, bagaimana medan magnetisasi. Yang ketiga, bagaimana medan induksi magnetik. Tujuan. Adapun tujuan dalam penyusunan makalah ini antara lain: yang pertama, untuk mengetahui sifat magnetik bahan. Yang kedua, untuk mengetahui medan magnetisasi. Yang ketiga, untuk mengetahui medan induksi magnetik. Medan magnetik di dalam bahan adalah adanya medan magnetik induksi atau dinyatakan dengan besaran magnetisasi atau M yang muncul di dalam bahan akibat pengaruh medan magnetik di luar bahan. A. Sifat magnetik bahan. Bahan yang dikenai medan magnet luar akan terinduksi, dan arah medan magnetik induksi dapat sejajar, paralel, atau berlawanan diametral terhadap medan magnet di luar yang diberikan. Sehingga dalam konteks tersebut, bahan dapat digolongkan menjadi bahan paramagnetik dan diamagnetik. Ada juga bahan yang mampu memperhatikan medan magnet induksinya walaupun tidak lagi dikenai medan magnet luar bahan, itu disebut bahan ferromagnetik. Sifat paramagnetisme dapat dijelaskan dengan meninjau sebuah bahan sebagai kumpulan dari dipol-dipol magnetik kecil dengan medan magnet luar yang menyebabkan torsi magnetik pada dipol-dipol tersebut. Sifat diamagnetisme dapat dijelaskan secara klasik dengan meninjau gerakan elektron di sekitar inti atom. Baiklah akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi mengenai medan magnet dari bahan yang termagnetisasi. Nah, langsung saja. Di sini saya mempunyai suatu bahan yang termagnetisasi sedemikian rupa, di mana magnetisasinya itu dilambangkan dengan M besar. Selanjutnya, saya ingin meninjau saya memberikan suatu dipol di sini. Nah, satu dipol ini memiliki satu elemen, yaitu D tau aksen. Kemudian di sini kita berikan koordinat titik X dan titik Y. Untuk meninjau berapa medan magnet yang diakibatkan oleh ini benda tersebut, maka di sini kita beri suatu materi. Nah, jarak dari titik 0 menuju dipol ini adalah R aksen, dan jarak dari dipol ini menuju materi tersebut adalah R sambung, dan jarak dari titik 0 menuju materi
mengetahui medan magnet pada titik ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa vektor potensial pada titik tersebut. Semisal dipol di sini telah mempunyai momen dipol ke arah M. Jadi, vektor potensial pada titik ini, atau kita lambangkan dengan P, vektor potensial pada titik P yaitu vektor A sama dengan mu 0 per 4V vektor M cross R sambung topi per R sambung kuadrat, di mana R sambung itu nilainya R dikurang R aksen. Jadi magnetisasi dari bahan ini dapat kita rumuskan, yaitu magnetisasi sama dengan momen dipol per satuan volume. Nah, dari rumus ini dapat secara matematis itu kita rubah menjadi momen dipol sama dengan magnetisasi volume. Nah, setelah kita ketahui momen dipol di sini, dan pada gambar ini kita ambil dalam elemen kecilnya saja, maka untuk momen dipolnya itu momen dipol sama dengan integral dari magnetisasi D tahun aksen. Mengapa di tahun aksen? Karena volume pada dipol ini dia D tahun aksen. Nah, sudah dapat di sini momen dipolnya. Selanjutnya akan kita substitusikan kepada rumus yang pertama, menjadi vektor potensial sama dengan mu 0 per 4V integral vektor magnetisasi cross R topi per R topi kuadrat D tahun aksen. Karena R sambung topi per R sambung kuadrat itu nilainya sama dengan divergen aksen seper R sambung, maka vektor potensial sama dengan mu 0 per 4V integral vektor magnetisasi cross divergen aksen 1 per R sambung D tahun. Nah, inilah dia hasilnya. Perkenalkan, nama saya Siti Humayro, saya dari kelompok 3. Saya menjelaskan materi medan magnet dalam bahan. Sebelumnya, rekan-rekan saya sudah membahas subbahasan A, sifat medan magnet, yang B, medan dari bahan termagnetisasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan subbahasan yang C, medan induksi magnetik, yang D, medan bahan linier. Oke, kita akan masuk ke materi medan induksi magnetik. Medan induksi magnetik
telah kita dapati bahwa kehadiran magnetisasi dalam bahan M dapat dikaitkan dengan adanya arus JB dalam bahan dan KB di permukaan bahan. Medan magnetik berasal dari kedua arus tersebut. Jika kemudian pada bahan juga mengalir arus JF yang dibangkitkan dari beda potensial luar, maka total arus yang mengalir dalam bahan adalah J sama dengan JF ditambah JB sama dengan JF ditambah divergensi dikali M, sehingga hukum Ampere menjadi bentuk 1/μ dikali divergensi dikali B sama dengan JF ditambah divergensi dikali M. Maka divergensi dikali H sama dengan JFT, dengan H sama dengan B/μ0 dikurang M. Selanjutnya kita masuk ke subbahasan mengenai bahan magnet linier. Pada bahan paramagnetik dan diamagnetik, medan magnet induksi M dalam bahan muncul akibat induksi dari medan magnet luar B. Jika medan magnet luar dihilangkan, maka medan magnet dalam bahan akan hilang. Pada kebanyakan bahan, besarnya magnetisasi sebanding dengan medan magnetik luar yang diberikan pada bahan. Kesebandingan ini dituliskan dalam bentuk M sama dengan XM HT. Dengan konstanta Xm disebut suseptibilitas magnetik yang dinilai bergantung pada jenis bahan. Nilai konstanta Xm bernilai positif untuk paramagnetik dan bernilai negatif untuk bahan diamagnetik. Bahan-bahan yang memenuhi persamaan di atas kita sebut sebagai bahan linier. Dari hubungan linearitas M dan H di atas dapat kita tuliskan B sama dengan μ0 dikali H ditambah M sama dengan μ0 dikali 1 ditambah XM kali H, atau μ sama dengan μ0 dikali 1 ditambah XM dengan JB sama dengan divergensi dikali M sama dengan divergensi dikali QM H ditambah sama dengan QMDF. Didapatkan kesimpulan dari pembahasan rekan-rekan saya pertama hingga pembahasan saya. Didapatkan kesimpulan yang pertama, medan magnetik di dalam bahan adalah adanya medan magnetik induksi yang dinyatakan dengan besaran magnetisasi M yang muncul dengan bahan akibat pengaruh medan magnetik di luar bahan. Medan magnetik tersebut dapat searah maupun berlawanan arah dengan medan magnetik luar yang diberikan. Medan magnetisasi tersebut dikaitkan dengan munculnya arus terikat yang muncul pada bahan, yaitu aliran muatan listrik pada loop-loop kecil dalam bahan. Jadi di dalam loop-loop kecil sudah rekan saya jelaskan, terdapat di dalam bahan terdapat loop-loop kecil. Yang kedua, bahan yang mampu mempertahankan medan magnetik induksinya walaupun tidak lagi dikenai medan magnetik luar, bahan ini disebut bahan
ferromagnetik. Sifat paramagnetisasi dapat dijelaskan dengan meninjau sebuah bahan sebagai kumpulan dari dipol-dipol magnetik kecil dengan medan magnet luar, menyebabkan torsi magnetik pada dipol-dipol tersebut. Dan kesimpulan yang ketiga, untuk sebuah bahan dengan momen dipol, magnetisasi M didefinisikan besaran magnetisasi M sebagai momen dipol per satuan volume. Dengan definisi ini, vektor potensial magnetik diakibatkan dipol. Oke, untuk materi medan magnetik sudah selesai. Dan rekan saya selanjutnya akan menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Cindy Rasta Bruginting dan di sini saya akan mempresentasikan tentang energi elektromagnetik. Langsung saja. Latar belakang dari pembahasan kita ini adalah di mana teknologi untuk saat ini sudah mengalami kemajuan. Seiring dengan kemajuan teknologi ini, maka pemakaian dari gelombang elektromagnetik sendiri juga meningkat. Nah, gelombang elektromagnetik ini memiliki spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik ini akan menghasilkan energi gelombang elektromagnetik. Nah, di sini energi gelombang elektromagnetik ini bisa dimanfaatkan oleh kita, dan di sini kita akan membahas tentang manfaat dan bahaya gelombang elektromagnetik itu sendiri sesuai dengan energi yang dihasilkannya. Pembahasannya yang pertama yaitu pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambatnya gelombang, karena kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan, yaitu kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta pada level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan oleh dan semakin tinggi frekuensinya. Nah, sifat-sifat gelombang elektromagnetik dapat kita lihat. Yang pertama itu dapat merambat dalam ruang hampa, yang kedua merupakan gelombang transversal, yang ketiga dapat mengalami polarisasi, yang keempat dapat mengalami pemantulan atau refleksi, yang kelima dapat mengalami pembiasan atau refraksi, yang keenam dapat mengalami interferensi, yang ketujuh dapat mengalami lenturan atau hamburan atau difraksi, yang keenam merambat dalam arah lurus. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menurut Maxwell, kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang sudah kita bahas tadi itu sesuai dengan kecepatan cahaya. Yang kedua itu menurut Foster menyatakan bahwa panjang gelombang cahaya tampak mempunyai rentang antara 400 nanometer hingga 750 nanometer, di mana frekuensi cahaya tampak dapat dihitung berdasarkan persamaan C sama dengan alfa kali frekuensi, di mana C adalah laju cahaya,
V yaitu frekuensi gelombang, dan alfa adalah panjang gelombang. Berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat menentukan frekuensi cahaya tampak bernilai antara 4 kali 10 pangkat 14 Hz hingga 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, poin berikutnya yaitu ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga kedua medan memiliki harga maksimal dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Ciri-cirinya yang kedua, arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang ketiga, dari ciri-ciri nomor 2 diperoleh bahwa gelombang elektromagnetik mempunyai gelombang transversal. Yang keempat, seperti halnya gelombang pada umumnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk gelombang transversal. Yang terakhir, cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuhnya. Nah, yang saya bahas sampai di sini, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Khairina, saya akan menjelaskan spektrum gelombang elektromagnetik, di mana spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga berfoton. Spektrum gelombang elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma gelombang pendek berenergi tinggi sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang sangat panjang. Ada 7 spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan kenaikan frekuensi atau penurunan panjang gelombang. Yang pertama ada gelombang radio, memiliki frekuensi paling kecil atau panjang gelombang paling panjang. Yang kedua ada gelombang mikro, hanya memiliki frekuensi paling tinggi 3 Hz. Yang ketiga ada gelombang sinar inframerah, memiliki frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau panjang gelombang 10 sampai 4 cm sampai 10 sampai 1 cm. Yang keempat ada cahaya tampak, hanya memiliki panjang gelombang. Cahaya tampak bervariasi tergantung warnanya, mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10 sampai 7 meter untuk cahaya violet yang warna ungu sampai 7 kali 10 sampai 7 meter untuk yang warna merah. Selanjutnya ada sinar ultraviolet, memiliki frekuensi 1011 Hz sampai 1016 Hz. Memiliki panjang gelombang 10 sampai 8 meter, 10 sampai 7 meter. Yang keenam ada sinar X, memiliki frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz dan memiliki panjang gelombang 10 cm sampai 10 cm. Yang terakhir ada sinar gamma, memiliki frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz dan panjang gelombang 10 cm sampai 10 cm. Selanjutnya ada manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio atau frekuensi modulation dan high frequency, manfaatnya untuk komunikasi radio. Yang kedua ada gelombang radio atau ultra high frequency dan very high frequency, manfaatnya untuk komunikasi satelit. Yang ketiga ada gelombang mikro, salah satu manfaatnya dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang keempat
ada sinar inframerah. Salah satu manfaatnya untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kelima ada sinar tampak. Salah satu manfaatnya membantu penglihatan mata manusia. Yang keenam ada sinar ultraviolet, di antaranya untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketujuh ada sinar X. Salah satu manfaatnya digunakan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, paru-paru, dan melihat organ tanpa pembedahan. Yang terakhir ada sinar gamma. Salah satu manfaatnya dimanfaatkan di dunia kedokteran terapi kanker. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fani Miftahilanda. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya dalam pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Langsung saja yang pertama yaitu paparan radiasi UVB yang berlebih terhadap manusia, hewan, tanaman, dan bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan efek negatif. Pada manusia, radiasi UVB berlebih dapat menimbulkan kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Yang kedua, peningkatan radiasi gelombang pendek UVB juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bawah yang mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, hujan asam, serta peningkatan gangguan saluran pernapasan. Yang ketiga, pada tumbuhan, radiasi UVB dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Yang keempat, bila terjadi di lubang ozon, maka sinar UV, khususnya yang sejenis UVB atau ultraviolet B yang menembus ke permukaan bumi dan mengenai manusia, dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan dapat memicu kanker kulit. Yang kelima, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, bahkan dapat menyebabkan kanker otak. Yang keenam, sebagian besar garis-garis wajah dan keriput atau berkerut disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar UV, baik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, keriput, dan melanoma, maupun UVB yang bertanggung jawab atas noda gelap, keriput, dan kulit terbakar, dan karsinoma. Yang terakhir, dampak negatif WiFi yang merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yaitu sakit kepala, sakit telinga, sakit tenggorokan, dan beberapa tubuh lainnya apabila berada dekat dengan menara pemancar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peranan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Selain memiliki kelebihan, tentu saja gelombang elektromagnetik ini memiliki kekurangan dan bahaya bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi, saran yang dapat kami sampaikan yaitu, karena ada begitu banyak masalah dan bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari gelombang elektromagnetik bagi kehidupan, maka sebaiknya kita memanfaatkan gelombang-gelombang elektromagnetik seperlunya saja. Dan dalam memanfaatkan gelombang elektromagnetik juga harus diperhatikan dan memperhitungkan kesehatan para pemakainya. Nah, sekian video-video penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.